Jake seorang pria kaya, dia tinggal di rumah besar bersama tukang kebun, juru masak, dan asisten rumah tangga. Suatu hari dia dinas keluar kota dan pulang 2 hari kemudian. Oh tidak, ada yang meninggalkan noda kopi di sofa putih eksklusifnya. Jake marah besar dan menginterogasi para stafnya. Asisten rumah tangga berkata, "Kemarin saya libur, jadi saya menghabiskannya di luar rumah. Hari ini saya membersihkan ruang tamu lebih dulu dan fokus ke kamar mandi. Sofa pun tadi masih bersih." Tukang kebun mengatakan, "Kemarin ada tanaman baru yang diantarkan. Aku sangat sibuk menanam 6 pohon palem di depan rumah. Jadi aku tidak sempat bersantai di dalam rumah." Dan si juru masak berkata, "Aku sedang mencoba resep baru di dapur dan merekam vlog untuk subscriberku. Aku tidak pernah duduk-duduk di ruang tamu, Pak." Siapa yang berbohong? Si tukang kebun. Gak ada pohon palem di depan rumah Jake. Jake pergi hiking sendirian. Dia berada di tengah hutan yang gelap. Tiba-tiba seorang penyihir muncul di depannya, merapal mantra dan memindahkan Jake ke kabinnya. Penyihir itu menawarkan kesepakatan. "Satu-satunya kesempatan bebas adalah dengan meminum salah satu dari 3 ramuanku. Jika tebakanmu benar, kamu bebas pergi. Jika tidak, kamu akan menjadi tawananku selamanya." Bisakah kamu menebak ramuan mana yang harus diminum Jake? Lihat lebih dekat emoji yang mewakili bahan ramuan deh. Kalau menuliskan huruf pertama setiap bahan dalam bahasa Inggris, maka hasilnya adalah sleep, escape, dan blind. Jadi Jake harus memilih ramuan kedua. Jake meminum ramuan itu dan berpindah ke pulau terpencil. Hanya ada 1 pohon kelapa dan 1 pohon pisang di sini. Tapi Jake hanya bisa makan dari salah satunya. Pohon mana yang harus dia pilih? Pohon kelapa. Pohon kelapa bisa menyediakan makanan dan air, sedangkan pohon pisang hanya menyediakan makanan. Untungnya Jake melihat sebuah kapal lewat. Kapal itu penuh dengan orang. Jake mengusap matanya dan melihatnya lagi. Kapal itu masih ada. Tapi Jake tidak melihat seorang pun sendirian di sana. Kenapa? Karena mereka semua sudah menikah. Kapal itu membawa Jake ke kota terdekat. Ada 4 orang yang berdiri di dermaga. Salah satu dari mereka adalah polisi yang sedang menyamar. Bisakah kamu menebak yang mana? Pria yang berpakaian olahraga. Ada borgol yang mencuat dari sakunya tuh. Jake berjalan menyusuri jalan hitam. Dia mengenakan pakaian serba hitam, dari sepatu, kaos kaki, celana panjang, mantel, sarung tangan, dan balaklava. Semua lampu jalan mati. Sebuah mobil hitam melaju ke arah Jake dan lampu depannya dimatikan. Bagaimana si pengemudi melihat Jake? Saat itu siang hari. Jake kelaparan, jadi dia pergi ke toko roti lokal dan membeli beberapa makanan ringan. Harga sebuah donat cherry adalah 50 sen dan 1 donat apel harganya $2. Mereka juga menjual donat lemon, harganya $1,5 per buah. Bisakah kamu menghitung harga 1 buah donat blueberry? Untuk memecahkan misteri ini, kita harus mengingat urutan warna dalam pelangi. Harganya naik 50 sen dari merah ke ungu, jadi harga 1 donat ungu adalah $3,5.
Ibu Jake ingin Jake menikah secepatnya, itu sebabnya dia merencanakan kencan untuknya. Nama wanita itu adalah Karen. Hari ini mereka bertemu untuk makan siang. Ini pertama kalinya Jake dan Karen bertemu langsung dan mereka belum pernah melihat foto satu sama lain. Karen mengirim pesan kepada Jake, "Aku akan memakai anting emas besar." Jake tiba di restoran dan di sana ada 3 wanita, semuanya memakai anting emas besar. Bisakah kamu membantu Jake menemukan yang mana Karen? Yuk kita lihat meja kedua, ada 2 porsi makan malam dan peralatan makan untuk 2 orang. Wanita ini sudah bersama seseorang, wanita ketiga sudah meminum setengah dari milkshake-nya dan dia sedang sibuk bekerja dengan laptopnya. Dia mungkin gak kesini untuk kencan kan? Jadi Karen adalah wanita pertama. Keesokan paginya, Jake tiba di kantornya. Ada sebuah kotak hadiah besar di mejanya, pengirimnya tidak diketahui. Hanya ada 3 orang di kantor hari ini, Mia, Prudence, dan Paul. Jake menanyai mereka dan Mia berkata, "Aku sedang mempersiapkan dan mencetak beberapa dokumen untukmu. Ada kesepakatan bisnis penting yang harus ditandatangani." Paul berkata, Alarmku tidak berfungsi hari ini. Aku kesiangan nih, baru saja sampai. Aku nggak tahu siapa yang membawakan hadiah ini. Dan Prudence berkata, "Aku tidak tahu siapa pengirimnya. Aku sedang berusaha memperbaiki printer tapi nggak bisa. Pasti ada yang merusaknya kemarin." Siapa yang berbohong? Mia mencetak dokumen untuk Jake pagi ini dan dia memegangnya. Artinya, Prudence yang berbohong. Jake mengambil 2 foto ruangan kantornya. Cobalah untuk melihat 10 perbedaan di antara keduanya. Siap melihat jawabannya? Ini dia. Jake berada di tengah-tengah desa yang ditinggalkan di hutan. Hujan mulai turun dengan deras. Jake menemukan kabin tua dan bersembunyi di dalamnya. Dia berkeliling sebentar dan menemukan 3 pintu yang mengarah keluar. Tapi setiap pintu menyembunyikan bahaya. Ada api besar di balik pintu pertama, ada binatang buas yang menunggu di balik pintu kedua, dan lorong ketiga penuh dengan gas beracun. Manusia nggak bisa bertahan hidup jika menghirupnya. Bisakah kamu membantu Jake memilih pintu yang tepat? Pintu pertama. Di hutan sedang hujan deras dan pintunya mengarah keluar rumah, jadi apinya pasti sudah lama padam. Jake memeriksa petanya, rumah Karen ada di dekat sini. Jadi dia memutuskan untuk berjalan kaki. Di tengah perjalanan dia menemukan 3 semak dengan tumbuhan herba yang berbeda. Yay, aku bisa memetiknya untuk dicampur dengan teh. Tapi hanya 1 dari herba ini yang aman. Bisakah kamu menebak yang mana? Tumbuhan pertama menyebabkan ruam di tangan Jake. Yang ketiga terlihat sangat bau, jadi Jake harus mengambil yang kedua. Akhirnya Jake tiba di rumah Karen. Dia mengajaknya berkeliling. Bisakah kamu menemukan 3 emoji yang tersembunyi di ruang tamunya? Ini dia. Kemudian Jake menuju kamar mandi untuk mencuci tangan. Bisakah kamu menemukan 3 emoji yang tersembunyi di sini? Halo! Dan akhirnya Jake sampai di dapur. Ada 3 emoji di sini. Bisakah kamu melihatnya? Ini dia. Karen sedang memasak makan malam. Dia meminta Jake ke ruang penyimpanannya untuk mengambil 1 bahan terakhir. Tapi alih-alih mengatakan secara langsung, dia malah memberinya catatan yang aneh. Bisakah kamu membantu Jake menemukan bahannya?
Angka menyiratkan huruf yang harus kita pilih dari setiap kata. Kata yang dimaksud adalah pepper yang berarti paprika. Sekarang mari kita lihat warna dari catatan itu. Tulisannya menggunakan spidol merah, artinya Jake harus mengambil paprika merah. Karen memetik beberapa bunga di tamannya dan menaruhnya di vas di atas mejanya. Bisakah kamu menemukan bayangan yang benar? Yang ini. Bagaimana dengan kalung ini? Bisakah kamu menemukan bayangan yang benar? Yang ini sangat cocok. Coba kita lihat apakah kamu bisa menemukan bayangan yang sesuai dengan buku ini? Pilihan yang benar. Jake menonton berita di TV, petugas keamanan bandara mendapat laporan darurat. Salah satu penumpang kembali ke negaranya dengan membawa harta karun kuno yang dicuri dari Paris. Para petugas memulai pemeriksaan. Penumpang misterius itu berbaur dengan kerumunan, tapi mereka berhasil menemukan 4 orang yang dicurigai. Jake langsung tahu pencurinya. Bagaimana dengan kamu? Satu-satunya yang kita tahu soal pencuri itu adalah dia datang dari Paris. Maka dari itu, stiker di koper bisa membantu. Beberapa orang memiliki stiker Paris, tapi kita lihat deh koper orang ini. Stiker Paris ada di atas yang lain, jadi dialah pencurinya.